Apa yang menyebabkan Yesus itu bisa bangkit? Halo? Good morning, sir. Dia bangkit? Dia bangkit? Oh, tadi mantap sekali. Amin. Kira-kira apa? Saya mau deketin saudara, tapi kasihan yang shoot. Nanti pusing kemana-mana. Halo? Saya tidak bermaksud mengetes atau mempermalukan saudara. Saya ingin supaya saudara pagi hari ini betul-betul mempunyai satu pengertian yang tepat. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Atau apa yang menyebabkan dia bangkit? Ada yang bisa bantu? Pengenapan firman Tuhan. Nubuatan. Ada yang lain? Nggak salah tadi, nggak salah ya. Tapi belum tepat. Ya, sudah selesai. Ada yang lain? Karena dia Tuhan. Ada yang lain? Kuasanya siapa? Kuasanya siapa? Kuasanya siapa? Ada yang lain? Nah, kalau diginiin kan saudara nggak ngantuk kan? Stres malah. Sesuai dengan perkataannya, pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Pada hari ketiga bangkit, nggak salah. Ada yang lain lebih tepat? Halo? Ya supaya cepat ya saudara ya. Saudara, hal yang menyebabkan dia bisa bangkit. Bukan karena Allah Bapa di surga itu berkuasa lalu membangkitkan dia. Bukan gak bisa, Allah itu maha kuasa, amin. Tapi yang membangkitkan Yesus adalah ketaatannya. Apa saudara? Yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah ketaatan Tuhan sendiri. Memang tidak salah dikatakan penggenapan sudah selesai dan sebagainya, perkataan dia pada hari ketiga sebagai janjinya. Tapi yang menyebabkan dia bisa bangkit itu karena ketaatan Tuhan. Ketaatan Tuhan sampai di kayu salib tidak ada yang bisa menahannya. Sehingga pada hari digenapi dia harus bangkit. Tangkap saudara? Lalu untuk apa saudara bisa mengerti ini? Untuk apa supaya saudara mengerti bahwa ketaatan Tuhan menyebabkan kebangkitan Tuhan? Artinya Tuhan Yesus rela mati untuk mentaati kehendak Allah demi menebus saudara dan saya. Demi cintanya kepada saudara dan saya. Sehingga dia rela taat. Padahal waktu di Getsemani dia bergumul, dia berkata, kalau cawan ini berlalu bukan kehendakku tapi kehendakmu. Amin. Sehingga waktu Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Menyatakan itu ketaatannya. Dia mati, dia bangkit. Itu karena ketaatan Tuhan. Nah untuk apa saudara supaya saudara mengerti? Artinya tidak ada hal yang lain untuk membuat saudara bisa mengalami bersama Tuhan. Selain dari ketaatan kita. Mencontoh, menteladani Tuhan. Tangkap sampai sini? Tangkap saudara? Itu yang paling sulit. Itu yang paling sukar. Itu yang tidak mudah. Dan itu harga yang harus kita bayar. Bisa amin? Ya, saya berharap stres saudara sudah sedikit berkurang. Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya tidak membaca seluruhnya. Tapi saya rindukan saudara nanti membaca kembali di rumah ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang kamu terima,
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, nah saudara, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku, bahasa sama-sama, adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka. Demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu. Amin. Lebih daripada itu, apa saudara? Kami ternyata berdusta kepada Allah. Nah, saudaraku yang karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka baca sama-sama, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan apa saudaraku? Masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling marang dari segala manusia. Saya lompat ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan, ia tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40 baca sama-sama terakhir. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada tubuh duniawi. Sampai sini saudara. Selanjutnya saudara bisa baca di rumah. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang kita rayakan ini menunjukkan satu kenapa kita rayakan. Karena melalui kebangkitan ini kita menaruh satu pengharapan percaya. Bahwa ketika Paulus berkata, kalau Tuhan tidak dibangkitkan, sia-sialah percaya kita. Saudara, pertanyaannya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus harus mati buat kita? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir? Kenapa Tuhan Yesus harus hadir di muka dunia ini? Ini menjadi satu pertanyaan yang mengawali kenapa saudara membutuhkan Tuhan. Nah saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Satu pemikiran yang saudara harus sungguh-sungguh pikirkan adalah apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan atau firman yang menjadi daging.
Dia adalah Adam yang kedua. Itu istilah Rasul Paulus. Amin. Adam yang pertama, manusia yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali. Dan dia didampingi oleh Hawa sebagai penolong. Tuhan punya rencana terhadap Adam. Supaya ketika Adam diciptakan, Allah punya tujuan. Supaya Adam ini sempurna. Adam ini taat 100%. Amin. Kalau Adam itu taat 100%, kalau Adam itu sempurna, maka Adam akan menjadi dasar di mana Tuhan akan menyatakan, hai Lucifer, hai iblis, engkau tidak lagi bisa bertahan, engkau binasa. Kenapa? Karena aku sudah menciptakan Adam seperti aku menciptakan kamu. Hanya bedanya, Lucifer tidak taat, Adam taat. Sampai sini saudara bisa tangkap? Ya? Jadi Adam yang pertama, manusia kenapa diciptakan? Tujuannya untuk mengalahkan siapa? Halo? Lucifer. 100. Lucifer. Apakah Allah tidak bisa langsung menghukum Lucifer? Bisa, pasti bisa. Tapi Allah adalah Allah yang punya aturan main yang sempurna. Sehingga untuk mengalahkan Lucifer, bukan Allah seolah-olah memperalat manusia. Tapi Allah mau menunjukkan kepada Lucifer bahwa kuncinya adalah ketaatan. Kalau Adam yang diciptakan, dia terus diproses mengikuti hukumnya Tuhan dan sempurna adanya, maka dia taat sempurna. Maka seharusnya yang mengatakan sudah selesai, itu siapa? Adam. Bisa amin? Memang faktanya Adam tidak bisa menyelesaikan ini. Sudah ditunggu oleh Bapa di sorga. Sudah ditunggu. Mestinya yang menyatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu siapa? Adam. Kalau Adam itu sempurna, maaf saya tanya lagi saudara, Adam perlu mati enggak? Enggak perlu. Tangkap saudara? Halo? Enggak perlu. Karena kalau Adam sempurna, Adam berkata selesai. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu Lucifer yang harus minggir. Lucifer yang harus dienyahkan. Dia harus binasa untuk selama-lamanya. Dan Adam sempurna. Lalu Adam berketurunan. Dan seluruh keturunan Adam ini dengan kesempurnaannya. Sebagai gambar dan rupa Allah. Dia akan menguasai bumi ini. Beranak cucu. Dan menjadikan bumi ini. Sebagaimana kerajaan surga. Di bumi seperti di surga. Tangkap sampai sini surga. Ya, ini bukan melamun. Ini bukan melamun. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau waktu itu Adam menang. Adam taat. Adam sempurna. Manusia gak perlu mati saudaraku. Manusia akan terus berkembang, turun. Dan tidak ada yang mati. Saudara bisa bayangkan gak berapa triliun itu manusia? Ya kan saudara? Maka bumi ini dipenuhi. Pak, kalau bumi ini penuh, kita baru 5 miliar aja kita sudah kehabisan lahan. Tempat tinggal aja sudah begitu mahal. Bagaimana triliunan? Saudara jangan salah. Kalau triliunan itu sempurna, saudara nggak pusing. Nggak ada iblis. Amin. Nggak ada iblis. Sedangkan kita aja manusia yang sekarang ini sudah jahat begini. Sudah maaf, downgrade. Kualitasnya sudah merosot, sudah jatuh dalam dosa. Masih bisa bikin pesawat olang-alik, betul gak saudara? Ya Pak ya. Apalagi kalau sempurna. Ide apa yang tidak ada. Kemampuan apa yang tidak bisa. Pasti bisa. Dan kalau mengalami bumi ini, waduh, tidak ada banjir loh saudara. Yang di Jakarta takut bilang amin karena takut nanti ada banjir lagi. Yang di Manado mana tahu kita ada banjir. Kita baku dapat di sini.
Tangkap saudara. Saya tidak mendramatisir supaya saudara membenci Adam, tidak loh saudaraku. Tapi itu kenyataannya. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, saya perlu sederhanakan bagi saudara. Kalau kita ini punya anak, lalu anak disekolahkan supaya pinter, terus kuliah. Tujuan kuliah itu pada akhirnya dia apa? Lulus. Waktu dia lulus, dia harus wisuda. Betul nggak saudara? Halo? Ya? Kalau tidak lulus-lulus, apa? Drop out, DO. Setuju? Nah, Adam itu mestinya wisuda. Tapi ditunggu-tunggu, nggak lulus-lulus. Maka pada hari engkau memakannya Tuhan berkata, kamu DO. Tangkap? Ya. Nah, sejak Adam DO, maka seluruh keturunan Adam ini adalah orang-orang DO. Jadi sudah boleh lihat kiri kanan, katakan dulu kita DO. Coba kawan Nuah dari Manado bilang, dulu kita DO. Ya, kita DO saudara. Maka keturunannya juga DO. Kenapa? Karena Lucifer itu tahu. Lucifer itu berpikir, dia akan berpikir begini. Kalau Adam wisuda, gua habis. Supaya gua nggak habis, Adam tidak boleh wisuda. Satu-satunya cara bagaimana bagaimana Lucifer berusaha untuk Adam supaya tidak wisuda. Itu kelicikan dari Lucifer. Dan ternyata Lucifer berhasil. Adam jadi DO. Nah karena Adam DO, seluruh keturunan manusianya DO. Manusia mana yang bisa menyelamatkan manusia lain? Dan manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Sebab itu Allah harus turun. Firman menjadi daging. Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas adanya, membatasi dirinya ke dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus Immanuel. Nah apakah Yesus harus diproses hidupnya? Iya tentu. Dia lahir sebagai bayi. Dia besar sebagaimana manusia yang lain. Dan dia juga belajar. Jadi saudara ketika dia umur 12 tahun dia bisa mengajar di sinagog. Itu bukan berarti dia Tuhan. Bisa tangkap saudara? Tapi dia belajar. Dia menghafal. Dia sebagai anak Yahudi lain dia belajar. Dia pun belajar terus diproses. Sampai pada akhirnya dia taat di kayu salib. Sehingga kalau dulu Adam DO, sekarang Adam yang kedua wisuda. Yang bersyukur katakan amin. Haleluya. Nah, iblis Lucifer sudah berusaha sedemikian rupa supaya Adam yang kedua ini pun jangan wisuda. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus harus rela dia diadili secara tidak adil. Sangat tidak adil. Di mana ada pengadilan malam hari? Dia semalaman diadili berkali-kali. Dan tanpa keadilan sama sekali. Waktu dia disiksa luar biasa. Saya membaca satu teks sedikit tentang kesaksian dari Jim Caviezel. Itu aktor pemain dari Passion of Christ. Kan dia sempat mengatakan katanya. Waktu dia membuat acting dari jadi Tuhan Yesus. Kan disiksa. Dia harus dicambuk. Nah waktu di shoot yang nyambuk. Itu nyambuknya supaya kelihatan betul-betul nyambuk. Itu dicambuk betulan saudara. Jadi pak gitu benar. Bukan pak gitu. Enggak, pak begitu. Nah yang dicambuknya itu cuma ditahan oleh triplex saudara. Hanya kayu 3 senti saja. Pak, pak. Nah ternyata di kesaksian itu kadang-kadang meleset itu cambuk saudaraku.
meleset ke pinggir karena dagingnya. Waktu kena dagingnya dia sampai jungkir balik. Saking kesakitan, maki-maki itu orang. Kurang ajar kamu, nggak latihan dulu main campuk saja, kena nih. Dia baru sadar, bahasa Ibraninya baru ngeh saudara. Dia baru kecepretan sedikit aja, sudah marah-marah. Ini Yesus dicampuk saudaraku. Dia sampai tidak bisa habis pikir. Kenapa sudah dicambuk seperti itu? Sudah sakit seperti itu. Tuhan Yesus masih mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa bayangkan gak? Halo? Nah, salah satu yang petugas yang mencambuk itu ternyata seorang Muslim. Waktu dia melihat dia cambuk seperti itu baru acting. Itu baru filmnya. Dia sudah rasanya gak tega. Rasanya gak sampai hati. Akhirnya dia bertobat. Sekarang bagaimana ada orang berkata, yang disalibkan bukan Yesus. Yang disiksa bukan Yesus. Pertanyaannya sederhana, kalau bukan Yesus, lalu siapa? Amin. Oh, itu Yudas atau siapapun. Saudara, ini Jim Caviezel aja dicambuk, nggak sengaja aja sih, guling-guling, kesakitan luar biasa. Sampai dia ngamuk-ngamuk saudaraku. Saya pernah saudaraku, tangan saya terlambat saya tarik. Istri saya kecepatan tutup pintu mobil. Ya, jadi tangan saya masih di dekat pintu, istri saya tutup yang di belakang. Buk, tangan saya kejepit saudaraku. Bus, jepit. Langsung. Saya nggak lihat itu patah atau tidak. Pokoknya saya langsung terduduk. Aduh sakitnya bukan main. Ini betul-betul saya alami. Istri saya yakin istri saya tidak mungkin mau bunuh saya. Nggak mungkin. Sejengkel-jengkelnya dia. Nggak mungkin dia sengaja. Nih mumpung tangannya ini, gue jepit aja gitu kan. Nggak mungkin saudaraku. Itu nggak sengaja saudaraku. Saya tahu istri saya nggak sengaja. Tapi waktu saya sakit sekali dan saya tahu itu akibat dari ketelodoran istri saya dan ketelodoran saya sendiri. Saudara bisa bayangkan? Saya dengan mata penuh kasih. Karena pendampingku yang setia bertahun-tahun mendampingiku. Oh sayangku, ini hanya sekedar jariku yang kejepit. Leherku pun kejepit. Please. Begitu saudara. Oh no, nggak ada. Nyanda Bapak. Kita tidak begitu saudara. Waktu kejepit saya lihat istri saya itu monster. Satu-satunya yang saya mau katakan, pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Loh itu pendeta loh saudara. Ya. Enggak gampang saudaraku. Karena manusia sudah jatuh. Tidak ada seorang pun manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan harus betul-betul menjadi manusia. Dan dia harus menggantikan Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama gagal, dia Adam yang kedua berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia wisuda saudaraku. Dia selesai. Dia tamat. Dia sempurna. Taat sampai di kayu salib. Kenapa dia harus mati? Karena manusia sudah duluan mati. Jadi kalau Adam yang pertama mati, harus dimatikan. Karena Adam manusia itu sudah downgrade. Kualitasnya sudah merosot. Sudah jatuh dalam dosa. Jadi harus mati. Supaya nanti dihidupkan kembali. Supaya ketika dihidupkan kembali. Maka roh yang disempurnakan itu. Di dalam hidup manusia. Itu akan diberi tubuh kemuliaan. Tapi roh yang dihidupkan kembali yang disempurnakan ini. Harus lewat penebusan. Manusia yang sempurna. Siapa di antara manusia yang sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali Allah sendiri datang ke dunia ini. Menjadi manusia.
Dan dia rela mati untuk menebus saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sampai sini jelas saudara? Nah, bayangkan saudara, kalau Tuhan Yesus mati, dikubur, lalu hari ketiga adem ayem, tidak ada kebangkitan. Harapan saudara apa? Tangkap saudaraku. Nggak ada harapan saudara. Tapi karena dia mati, dia bangkit. Itu membuktikan ketaatannya yang membangkitkan dia. Maka dia yang sempurna. Dia telah membayar lunas saudara. Dia sudah menebus saudara. Sehingga ketika dia hidup, maka dia menjadi Adam yang kedua, yang sempurna. Hanya bedanya, kalau dulu Adam yang kedua akan beranak cucu berketurunan dan tidak perlu mati. Sekarang Yesus sudah kembali hidup, tapi hidup di dalam tubuh kemuliaan. Dan dia menjadi satu patron teladan yang sulung dari antara semua. Sehingga kita semua yang ditebus oleh Tuhan Yesus dianugerahkan, karuniakan iman. Bukan saudara yang memilih, tapi Tuhan yang pilih. Bisa amin? Jadi kalau saudara bisa percaya Yesus hari ini, itu semua karena anugerah. Tidak ada keselamatan hanya karena Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesuslah yang sempurna. Dia mati di kayu salib. Dia membayar saudara dan saya. Dia menjadikan tonggak iman kita. Dan dia yang menebus saudara. Yang mengeluarkan saudara dari DO. Dikembalikan kepada posisi apa saudaraku? Posisi seperti Adam pada mula diciptakan. Supaya kalau Adam yang pertama dituntut sempurna, saudara pun bisa menuju kepada kesempurnaan. Kok gak ada amin ya? Saya jelasin dikit. Gini saudara. Saya jelasin dikit gini. Saudara kan manusia-manusia itu tadi setelah jatuh tuh apa? DO ya? DO ya? Saya tanya, kalau sudah DO, tidak ada kemungkinan untuk kuliah lagi. Nah oleh karena Yesus sempurna, Yesus membayar, Yesus menebus saudara. Maka saudara dikeluarkan dari gelap. Dikembalikan kepada posisi seperti Adam pada mula diciptakan. Berarti saudara diibaratkan saudara boleh kuliah lagi. Bisa amin? Amin? Coba ngomong sedikit, saya kuliah lagi. Nah, saudara yang kuliah lagi. Saudara bisa kuliah lagi anugerah bukan? Anugerah. Karena saudara tidak punya kesempatan dan tidak mungkin bisa mengembalikan kepada posisi semula seperti Adam diciptakan. Tetapi setelah saudara kuliah lagi, saudara dipilih. Tapi sekarang saudara harus memilih, memutuskan. Saya mau taat seperti Adam yang pertama, tidak taat seperti Adam yang pertama, atau taat seperti Adam yang kedua. Saya tanya saudara, pilih yang mana? Milihnya mantap juga ya. Saudara, kita jadi suku apa? Nggak bisa milih. Betul nggak? Seperti kita juga dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Saudara mau suku Betawi, saudara nggak bisa milih. Saudara mau suku Jawa, saudara nggak bisa milih. Suku Sunda nggak bisa milih. Suku Manado nggak bisa milih. Suku Ambon nggak bisa milih. Batak nggak bisa milih. Kalau ada dibilang suku Tionghoa juga nggak bisa milih. Setuju? Tapi saudara harus menetapkan pilihan. Ambon yang bagaimana? Batak yang bagaimana? Tionghoa yang bagaimana? Tionghoa juga ada yang benar, ada yang brengsek. Betul nggak saudara? Itu pilihan saudara. Waktu saudara dipilih oleh Tuhan menjadi orang percaya, saudara kuliah lagi, itu pilihan Tuhan. Itu anugerah. Tapi setelah saudara dipilih, saudara harus menetapkan pilihan. Saya mau menjadi orang pilihan yang bagaimana? Kalau saya menjadi orang yang taat, saya harus ikut seperti Yesus. Amin. Tapi kalau sudah membiarkan diri, sudah akan seperti Adam yang pertama, sudah akan gagal. Tangkap sampai sini saudaraku. Haleluya. Nah, kebangkitan Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun manusia harus mati. Namun setelah kematian ada janji yang luar biasa bahwa kematian itu bukan untuk selama-lamanya, tapi kematian itu akan membuat saudara masuk ke dalam kehidupan yang kekal.
dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka hilanglah harapan kita. Maka sudah setelah mati, kita tidak tahu mau kemana. Tapi karena Yesus dibangkitkan, kita boleh mengerti bahwa kita pun punya harapan. Nanti sebagaimana Yesus dibangkitkan, aku pun dibangkitkan. Kok amennya berat ya saudara? Sebelum saya tutup, saya cuma ingatkan saudara. Supaya saudara bagaimana mengikut Tuhan. Mengecek, mengkoreksi keadaan kerohanian saudara. Atau pengiringan saudara kepada Tuhan. Hal yang pertama saudara harus mulai mengukur sikap saudara. Bagaimana sikap saudara terhadap kematian. Bagaimana saudara menyikapi kematian. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak bisa tidak. Kecuali nanti Tuhan datang kita dibangkitkan lebih dulu. Atau kita diangkat hidup-hidup. Sebagian kita akan mati. Betul? Amin. Pak, ini hari kebangkitan, jangan ngomong mati. Ya justru itu saudaraku, kalau saudara gak mau bangkit, gak bisa tanpa kematian. Kalau sudah mau bangkit, saudara harus mati. Siapa mau mati? Kagak mau, pendeta lu mati aja sendiri. Waktu saya gak banyak, tapi saya ingin mengingatkan saudara. Sekarang saudara gini, kita ini manusia itu aneh. Sudah jadi Kristen pun masih aneh. Ya kan saudaraku? Kalau saudara ditanya cinta Tuhan, pasti bilang cinta Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau mau setia kepada Tuhan? Apa engkau mau selalu dekat dengan Tuhan? Apa engkau mau cepat-cepat ketemu Tuhan? Nah, kok ketawa saudara? Loh, pertanyaan saya salah. Halo, saudara. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Apakah saudara rindu Tuhan? Amin. Apakah saudara mau cepat ketemu Tuhan? Nah, aminnya lain. Aneh kan saudara? Saudara kalau namanya sang kekasih, saya lupa nama worship leader siapa? Ferdi. Nah, Ferdi udah married? Udah ya? Ya? Ferdi udah married kan? Udah. Seumpamanya Ferdi sebelum married nih, ini calonnya ini, tinggal satunya di Amerika. Terus misalnya Atom Ferdinya di Jakarta, lalu pasangannya di Amerika. Kan zaman sekarang kan suka telepon-teleponan, BBM-an, SMS. Itu pasti ada I miss you, gitu ya. Betul nggak? Nanti dari di sana jawab lagi, I miss you too, gitu. Aku kangen banget. Ya aku juga kangen, say, kangen banget. Begitu gak? Kalau enggak ada yang gak beres. Ya kan, kangen kan? Apalagi kalau gak ketemunya berbulan-bulan. Terus waktu menantikan hari pernikahan. Pengen cepet-cepet gak hari pernikahan? Iya. Nggak ada orang yang mau menikah nih. Setahun sebelumnya sudah booking. Apalagi kalau tanggalnya mantap. 30 bulan 3 2013. Oh, setahun yang lalu sudah booking. Apalagi kalau tanggalnya 10 bulan 10 2010. Oh, dia berapa tahun yang dia sudah booking. Betul ya saudara? Itu sepanjang tahun mempersiapkan semua biaya, energi dikonsentrasikan pada hari itu. Nanti kalau sudah dekat harinya, itu countdown. Tanggal itu dicoretin satu-satu. Mungkin Ferdi enggak. Tinggal 73 hari. Besoknya lihat lagi di tanggal. 64 hari gitu ya. Besoknya lagi 45 hari.
Nanti kalau udah tinggal 17 hari, dia langsung, 17 hari. Aduh 17 hari. Begitu ketemu orang, oh kamu kok kelihatannya sumri mah bener. Ya begitulah katanya. Kamu kok tambah segar mukanya. Iya 16 hari lagi. Gitu. Itu sudah 5 hari lagi. Oh sudah gak sabar. Kayaknya jam gak lewat-lewat. Kok gak jalan-jalan ya hujan. Kok lama sekali gitu. Sudah harinya, mau hari hanya. Kira-kira gimana? Gimana perasaan Herdi? Dulu menikah dulu gak? Hah? Gugup kan? Tapi antara, 1 hari lagi. Itu gak inget yang lain saudara. Utang kagak inget. Semua gak inget saudara. Pokoknya gue habisin dulu ini. Selesaikan dulu. Urusan utang, ini urusan lain. Betul gak saudara? Halo? Karena apa? Mau ketemu mempelai saudara. Itu setahun persiapan yang luar biasa. Hanya 2 jam. Ataupun 1 hari. Dia orang bilang raja sehari, ratu sehari. Besoknya capek lagi sama aja. Ya. Itu aja sudah orang sudah mati-matian, betul gak? Nah, kayaknya belum masuk, sedikit lagi baru masuk. Minta waktu 2 menit lagi. Kalau Bapak Ibu ini ada yang traktir jalan-jalan ke Israel. Bukan naik haji, kita gak naik haji saudara. Ya, jalan-jalan ke Israel 11 hari. Atau gratis 8 hari. Mau enggak Bapak Ibu? Oh, sebagian maunya kayak yang ya siapa yang ngasih memang enak aja pendeta ngomong. Berarti saudara imannya sampai situ. Ya. Saudara kalau ada yang traktir ke Israel gratis uang sakunya berangkat. Senang enggak saudara? Senang. Begitu dikasih tahu berangkat. Waduh. Pak Gembala bilang karena jemaat setia. Gini aja saudara. Kalau kebaktian yang pertama ini di absen selama 1 tahun 52 minggu tidak bolos 1 kali pun. Langsung gratis sekeluarga ke Israel termasuk uang saku pasti berangkat 11 hari. Saya yakin ini penuh saudara. Kursi ini gak ada yang kosong. Itu biar stroke pun berangkat saudara. Pak, istirahat aja di rumah, gak usah ke gereja. Enggak, aku mau ke gereja. Kenapa? Israel. Betul gak saudara? Mau coba Pak, coba ya. Nanti minggu depan mulai diumumkan. Itu penuh di sini saudara. Khusus kebaktian pagi. Yang kedua enggak, pasti yang kedua kosong. Pindah semua ke sini. 52 minggu saudara tanpa absen berangkat ke Israel. Seneng kan? Nah, sekarang saudara bandingkan dengan orang yang keluar dari ruang dokter. Dokter bilang begini, you punya tumor itu ternyata ganas. Stadium 4 grade 8. Kayaknya gak lewat tahun ini. Saudara pulang bagaimana? Yes, Yerusalem. Gitu kan saudara? Enggak. Saudara pulang lemes. Bohong. Bohong itu si Ferdi itu. Katanya yang sakit disembuhkan. Saya malah mati. Hah? Saudara saya salah enggak nih nanya saudara ya? Orang mau ke Yerusalem. Ini Yerusalem yang lain. Berjumpa dengan Tuhan. Mestinya apa? Mestinya jauh lebih senang. Kalau ke Israel yang Yordania itu yang di situ saudaraku. Di Palestina situ. Sama di sana juga tembak-tembakan. Di sana juga perang-perangan. Di sini kepanasan, di sana juga bisa kepanasan. Di sini kedinginan, di sana juga bisa kedinginan. Di sini ada tukang copet, di sana juga bisa ada tukang copet. Halo?
Saudara di Jakarta dagang kue tiaw, pergi ke Yerusalem sana, balik lagi, ya kue tiaw lagi. Emang jadi apa, saudara? Belum berubah, saudara. Tapi kalau sudah pergi ke Yerusalem yang baru, nggak ada air mata di sana. Amennya berat kan, saudara? Mestinya saudara lebih senang. Pak, masalahnya bukan begitu. Gua mati belum siap, Pak. Iya, kalau mati bangun ketemu Tuhan, kalau ketemu Hitler. Nah, makanya saudara ingat baik-baik. Kalau sudah mau bangkit seperti Yesus bangkit, oleh karena ketaatan, saudara juga harus taat. Saya mengatakan harus taat itu ngeri, saudaraku. Kenapa? Karena saya juga belum sempurna. Saya juga sedang berjuang untuk taat. So, jangan pikir saya kurus-kurus gak ada dagingnya. Ada dagingnya, saudaraku. Amin. Saya kalau misalnya disinggung, saya masih bisa tersinggung. Saya kalau diejek, saya bisa sepertinya saya mau balas ngejek. Bisa, saudara. Boleh tanya itu kawan-kawan dari utara itu. Nah, di sana utara, saya tengah. Nah, sama tanduknya. Kalau keluar tanduknya itu, oh yang namanya. Bisa begini, saudaraku. Halo. Tangkap, saudara. Nah, tidak ada jalan lain, saudara harus belajar untuk taat. Bagaimana? Yang pertama saudara harus perhatikan baik-baik. Saudara harus mulai merubah cara pandang saudara. Bukan dari cara pandang mata kita, tapi dari cara pandang ilahi. Amin. Kita bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Saudara harus mulai dengan setia. Baca Alkitab terus menerus, ayat demi ayat. Dan saudara pahami, saudara mengerti, saudara taati. Alkitab itu memang akan membagi 3 bagian sebetulnya. Yang pertama, Alkitab bicara soal praktis. Artinya apa? Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Semua orang mengerti. Misalnya, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Saudara langsung mengerti kan? Tapi apakah saudara mentaati? Belum tentu. Tapi Alkitab mengandung hal yang praktis. Yang kedua, Alkitab berbicara tentang yang sifatnya teologis, perlu dipikirkan, perlu digumuli, perlu diperhatikan apa maksud ayat ini. Nah, saudara, tidak semua orang mau sampai di situ. Ada orang yang mungkin jadi Kristen, dia ikut jadi Kristen, dia ke gereja, dia sering ke gereja, dia dibacakan kalau pendeta membacakan. Bahkan mungkin dia tidak membaca dengan serius, sehingga dia juga tidak perlu tahu apa ini maksudnya. Sehingga dia tidak mengerti Yesus mati untuk siapa. Tangkap saudara? Nah yang ketiga, Alkitab juga berbicara tentang pengalaman. Saudara harus mengalami bukan kata orang, tapi saudara mengalami betul-betul Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga kalau Tuhan mengizinkan ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, saudara harus rela dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Supaya kebenaran Tuhan itu mengubah pikiran saudara. Sehingga saudara tidak lagi mengambil satu langkah, pemandangan atau apapun menurut kacamata kita, tapi kacamata Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara harus berpengharapan. Kalau setelah dunia ini ada kehidupan, bahwa Tuhan sedang merancangkan yang baik, tapi sudah harus melesaikan hari ini ketika di muka bumi ini. Bisa tangkap? Amin. Hidup manusia di dunia ini sementara. Jadi kalau saudara apapun Tuhan izinkan keadaan sekarang yang saudara alami, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah setelah di dunia ini, kita masuk dalam dunia yang baru, langit yang baru. Berapa lama umur kita di dunia ini? Saya sekarang sudah memasuki, sudah mendekati mau 54.
Udah tua loh saudaraku. Sudah setengah abad lebih. Kalau Tuhan izinkan 70 tahun seperti Alkitab bilang. Umur saya tinggal 17 tahun. 17 tahunnya masih kelihatan panjang. Kalau dihitung hari tinggal 6.500 hari saudaraku. Nah kalau saya tidak berubah. Cara berpola berpikir. Cara bagaimana saya berhidup. Bagaimana cara makan. Menjaga kesehatan. Itu adalah bagian yang bisa kita kerjakan. Amin. Nah saudara harus berusaha. Sehingga dalam perjuangan ini. Saudara betul-betul mempersiapkan diri. Bahwa satu hari kelak kalau saya umur sampai 70. Saya bisa menyelesaikan. Supaya saya seperti yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Amin. Nah hidup kita bukan untuk hari ini saja. Jadi saudara dari gaya hidup, gaya makan semua. Bukan cara pandang kita. Kita mulai berubah. Bisa amin ya. Jadi jangan sampai saudara. Hanya untuk demi makanan. Sudah rela berjam-jam mengorbankan. Ada orang saudaraku. Hanya untuk tongseng. Sate gulai kambing saudaraku. Rela ke puncak. Macet-macet pulang lagi saudaraku. Untuk perkedel rela ke Bandung saudaraku. Lalu kemudian malam makan perkedel balik lagi ke Jakarta. Ditanya. Lagi ngapain ke Bandung? Makan perkedel. Ya ilah saudara. Makan perkedel aja sampai ke Bandung saudaraku. Gila gak saudaraku ya? Tapi kalau disuruh ke gereja, males. Aneh kan saudaraku ya? Demi perkedel, bisa ke Bandung saudaraku. Halo? Ya, aneh sekali saudaraku. Pola makan kita harus berubah. Saya waktu pertama kali diundang. Di Poso saudara. Kita diundang makan. Saudara tahu di sana itu ada istilahnya itu ucapan syukur. Kalau ucapan syukur makannya lain seperti pesta. Kalau biasa itu satu meja, ini 3-4 meja saudaraku. Itu namanya babi. Bisa babi bakar, babi guling, babi woku, babi apa saja. Sampai yang naik di atas saudara. Itu makanan saudaraku. Waktu saya diundang saya bingung mau makan apa. Karena saya bukan haram, cuma saya kurang suka. Saya sukanya ikan, tapi kalau acara begitu ikannya cuma satu. Dan itu juga taruh di pinggir sekali. Sampai waktu makan, saya lihat-lihat mana yang saya mau makan, tidak ada. Ternyata dilihat ada itu ikan, di pinggir saudaraku ada ikan. Jadi saya jaga ikan, karena ikan cuma satu. Saya tanya kenapa ikan cuma satu, ini acara khusus Pak. Jadi yang lain dipasang, sekarang ikan hari-hari ada, jadi ini cuma satu saja. Jadi saya terpaksa tunggu ikan. Yang doa. Majelis dari gereja A gitu saudaraku. Waduh itu doa panjang lebar luar biasa saudaraku. Itu dari Ethiopia sampai ke Senegal. Senegal ujung pandang sampai ujung kulon saudaraku. Itu doa gak selesai-selesai. Ini saya gak main-main saudaraku. Ini true story. Jadi waktu saya itu doa. Saya perhatikan itu ikan kenapa? Karena ada kucing. Saudara tahu sendiri kalau ikan gak boleh lihat kucing. Ada kucing gak boleh lihat ikan. Doa ini gak selesai. Saya terpaksa perhatikan. Betul doa belum selesai kucing naik. Begitu kucing naik saya tangkap kucing. Pendeta di depan ikut tangkap kucing. Jadi pas saya makan datang itu pendeta sama saya. Brur kenapa Brur bisa tahu itu ada kucing? Tadi saya perhatikan itu kucing karena takut kita dimakan ini ikan. Gitu. Dia bilang, tidak boleh Brur. Kalau kita berdoa itu kita harus khusyuk, kita harus konsentrasi. Masa Brur lihat-lihat ikan? Dalam hati saya, lu juga lihat? Tapi saya gak berani gitu. Saya cuma bilang, Om, kan saya juga berdoa. Oh bagaimana kita bisa berdoa bisa sambil lihat kucing? Oh bisa Om, kan saya matanya sebelah terbuka, saya tutup gitu. Supaya saya berdoa, saya lihat juga kucing. Itu lebih main-main Bro. Oh tidak Om, itu Alkitabiah berdoa dan berjaga-jaga. Saudara dari makan aja kita harus berubah. Demikian juga cara hidup. Supaya saudara bisa mengerjakan yang menjadi bagian kita. Amin. Harapan kita adalah karena Tuhan Yesus bangkit, pasti ada hari kebangkitan. Dan kita dibangkitkan bersama Tuhan. Masuk dalam hidup baru, langit baru, bumi baru. Nanti di langit baru, bumi baru. Saudara jangan heran. Alkitab menjamin, Alkitab menunjukkan. Di sana saudara akan seperti konsep pada awalnya. Kalau Adam yang pertama, untuk mengelola bumi ini. Amin.
Nanti Yesus Kristus yang sulung bersama kita akan mengelola langit baru, bumi baru. Sehingga di sana saudara tidak mungkin saudara bosan. Atau saudara hanya nyanyi tidur, nyanyi tidur, nyanyi tidur. Nyanyi sembahyang tidur. Itu sekarang saudaraku. Nanti enggak, saudara akan kerja di langit baru, bumi baru. Enggak percaya, nanti buka Alkitab. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, pertolongan-Mu akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami yang tidak mudah. Kami tahu bahwa pengharapan kami hanya di dalam Engkau.